Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman, dan insya Allah khususnya kepada kita sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini di tempat yang sangat mulia ini. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kesekian kalinya saya suan matur di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah pagi hari ini sangat cerah, meskipun kemarin seharian diguyur hujan. Ketika cerah alhamdulillah, hujan alhamdulillah, panas alhamdulillah, dingin alhamdulillah, orang duit alhamdulillah. Harus selalu bersyukur nggih to nggih. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, barangkali ada yang batin, oh kayak bapak isih tukang ngedusi mayit isih urip nten nggih. Mungkin nek mati adus dhewe kula nggih to. Beberapa hari yang lalu saya sempat bertemu Ustadz Ridwan Hamidi. Beliau bercerita ketika beliau menikah belajar di Madinah, beliau dan teman-temannya mendapat pertanyaan dari gurunya, bagaimana jika turun hujan, apa yang kamu lakukan? Ada yang menjawab berdoa, ada yang menjawab berteduh, ada yang menjawab macam-macam. Ternyata jawabannya banyak yang salah. Jawaban yang benar adalah ketika turun hujan, hujan-hujan. Loh, pripun niku? Kenapa? Hujan menika shayyiban mubarakan. Hujan menika berkah yang turun dari langit. Jangan sampai ibu bapak menika seperti dalam nggih, radi flu menika bukan karena kehujanan, tapi karena faktor U, ngertos nggih? Faktor usia. Coba bapak ibu kula aturi jumeneng langsung lari, sakit mboten? Arep ngadeg kowe kangelan, apalagi langsung lari. Kalau anak-anak jenggirat langsung melayu. Jangan sampai bapak ibu menika, aku watuk pilek mergo kudanan. Jangan, ya karena faktor usia. Bahkan Rasulullah dan para sahabat ketika turun hujan menika dinikmati. Bukan berarti terus hujan-hujan lama nggih. Udan-udan raketang sedilit. Jangan sampai bapak ibu menika melarang putra wayah udan-udan. Jangan, biar mereka menikmati air hujan. Bisa jadi menjadi terapi. Apa? Biar tubuhnya menika kebal, sehat. Coba yang tidak biasa hujan-hujan, keluar malam kangenan ringkih, kehujanan sedikit masuk angin pilek. Tapi bukan berarti kon putra waya kon udan-udan rong jam, jangan jembatan. Itu tidak bijak. Ya sekedar saja 5-10 menit udanan, kemudian dimandikan, kemudian apa? Dikasih minyak hangat, suruh minum hangat menika. Jangan sampai kita menika ketika hujan berkeluh kesah. Setiap kali turun hujan kita ingat ini berkah yang turun dari langit. Kemudian apa yang kita ucapkan? Mohon kepada Allah, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan
curahkanlah hujan yang nafi'an, yang memberikan manfaat. Artinya apa? Ya Allah, nek udan rasa deres, rasa suwe, rasa nganggo angin, leres toh? Coba kalau seharian hujan terus mengganggu aktivitas kita, bakul-bakul do mesake. Belum kalau terlalu lama menyebabkan banjir. Kalau terlalu deras nanti menyebabkan tanah longsor. Kalau pakai angin banyak pohon-pohon tumbang, bahkan apa? Atap rumah beterbangan. Maka kita mohon kepada Allah, setiap kali turun hujan semoga dengan hujan tersebut mendatangkan manfaat. Coba kalau lama nggak turun hujan terjadi nopo? Kekeringan yang berkepanjangan. Untuk minum saja susah, apalagi membuat tanah menjadi subur. Maka kita harus bersyukur kalau turun hujan. Kadang-kadang baru 2 hari hujan terus sudah sambat, nah kok ora ono panas. Kemudian panas terus kok ora udan. Itulah sifat manusia. Dalam Quran surat Al-Ma'arij, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia menika dalam keadaan berkeluh kesah dan kikir. Niki rata-rata kokean sambat, pelit nikan nggih, pelit nikan nggih. Pun malah mau cerita udan mawon nggih. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung tahun 2024 miladiah. 2 pekan lagi kita akan memasuki tahun baru. Jadi menika tahun 2025 miladiah. Bukan berarti kami mengingatkan Bapak Ibu untuk merayakan malam tahun baru. Tetapi apa? Kita bersyukur sebentar lagi Allah mempertemukan dengan tahun 2025. Bahkan kurang dari 100 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang akan jatuh pada hari tanggal 1 Maret tahun 2025. Kurang lebih 70 hari lagi, karena Februarinya 28 hari menikah. Semoga Bapak Ibu sekalian dipertemukan dengan tahun baru miladiah tahun 2025. Semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Semoga kita menjadi manusia sebagaimana yang diharapkan oleh Allah serta Rasulnya. Apa itu? Khairun nas, sebaik-baik manusia, yang tola umruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umurnya baik amalnya. Ada satu riwayat, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dalam Sunan At-Tirmizi ada seorang sahabat, orang Badui datang menghadap kepada Rasulullah. Kemudian orang Badui tersebut bertanya kepada Rasulullah, man khairun nas, siapakah orang yang terbaik di antara kita? Maka Rasulullah menjawab dengan sabdanya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia menika yang panjang umurnya baik amalnya. Tidak sampai di situ. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, wasarrun nas, sedang seburuk-buruk manusia menika yang tala umruhu sa'a amaluhu, panjang umurnya tapi buruk amalnya. Maka sebaik-baik manusia menika siapa Bapak Ibu? Yang panjang umurnya baik amalnya. Namun sebaliknya, seburuk-buruk manusia menika panjang umurnya buruk amalnya. Dia menika tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Hendaknya kita seperti ilmu padi, semakin tua semakin merunduk, semakin menguning semakin tawadhu, semakin istiqomah. Jangan sampai ibu-ibu menika kalau jadi Nelly tidak apa-apa. Nelly menika nenek
lincah nggih mboten. Wayahe ngaji ngaji, wayahe dasawisma dasawisma, ada lansia ikut lansia nggih to. Layat nggih layat takziah, senam nggih senam nggih to, tapi yang islami pakaiannya lincah. Ana undangan manten ya datang lincah nggih to. Islam wasatiyah, umatan wasaton, Islam yang berkeseimbangan antara dunia dan akhirat. Jangan sampai ibu-ibu aku nek ngaji gelem, nek dasawisma wegah, lansia wegah, mboten imbang. Neli nenek lincah. Bapak-bapak jangan neni. Nek neni menika nenek genit. Nah menika nggih. Sudah sepuh tebar pesona. Apalagi giginya diganti emas guyang-guyu nih. Nek dadaman mboten tangan-tangan tangan iki mergo gelange kathah diangkat-angkat mawon nggih. Tebar pesona, guyang-guyu mawon. Jangan, nggih. Wis tuwa niku ngrumang sani, wis mambu lemah gitu. Usianya semakin senja, sudah mau tenggelam. Mbah eling wis mambu lemah. Semakin tua menika. Kita harus sadar. Ya, semangat tetapi semangat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk muhasabah. Muhasabah menika tidak harus kita lakukan di akhir tahun, baik tahun hijriah maupun miladiah. Tidak harus di akhir pekan, tidak harus di akhir bulan, tidak harus, tapi apa? Minimal kita menika muhasabah sehari semalam berapa kali? 5 kali. Setiap kali kita sholat, kemudian zikir, kemudian muhasabah. Nanti Bapak Ibu sholat duhur, kemudian zikir, kemudian sejenak muhasabah. Apa yang sudah saya lakukan sejak bangun tidur sampai sholat duhur, kemudian sholat duhur sampai asar, kita asar sholat, kita muhasabah. Apa yang sudah saya lakukan sejak duhur sampai asar, terus bahkan malam hari ketika kita sholat malam kemudian muhasabah. Apa yang sudah saya lakukan sejak bangun tidur sampai malam, mendatangkan pahala, membawa manfaat, atau justru sebaliknya mendatangkan madharat dan mendatangkan dosa. Kita muhasabah. Di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18 ini sangat populer. Bapak Ibu sekalian sudah hafal menjadi Allah memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wala tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hitop seruan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Apa seruan Allah? Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha. Allah memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman agar selalu bertakwa kepada Allah, selalu dalam ketaatan, tunduk patuh. Taat menika napa? Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran menjalankan perintah Allah serta Rasulnya, dan dengan sungguh-sungguh penuh kesadaran untuk meninggalkan larangan Allah serta Rasulnya. Kemudian Allah memerintahkan wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaknya tiap nafas jiwa masing-masing pribadi kita menika nazar, memperhatikan, ngiling-ngiling, mengingat-ingat apa yang sudah diupayakan, dikerjakan, diusahakan, bekal yang sudah kita cari, kita kumpulkan ligot untuk hari esok. Hari esok menika tidak hanya berpikir 1-2 hari yang akan datang. Sok nek aku pensiun piye, ora piye-piye nggih mboten. Tapi yang kita pikirkan sok nek aku mati piye, nggih to? Sudah cukupkah bekal kita untuk menghadapi hari esok, nggih menika hari akhir, nggih menika kematian. Wattaqullah. Kemudian Allah kembali mengingatkan, memerintahkan agar kita menika selalu taat dalam keadaan takwa.
Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah menika mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Allah menika latifun khabir, maha lembut, maha teliti. Maka apapun yang kita kerjakan ya'ti bihallah, pasti akan mendapat balasan dari Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ini jelas, wala tandur nafsu ma qaddamat lighad, tidak hanya sekedar mengingat-ingat, tetapi kedahlan mengartikan nadhur menika berpikir. Coba Bapak Ibu nanti malam nggih salat tahajud kemudian berpikir, apa yang harus Bapak Ibu pikirkan nasib kita di akhirat nanti, kehidupan setelah kematian. Nek bar mati terus nasibku kepiye? Maka di dunia menika kita mencari bekal menghadapi hari esok menika. Sejak kita berada di alam kubur sudah kita pikirkan agar kita terbebas dari siksa kubur. Siksa kubur, kira-kira di kuburan kita selamat atau tidak ya? Mendapat nikmat kubur atau siksa kubur? Ketika kita dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, kita berpikir, kira-kira saya mendapat naungan dari Allah tidak? Sampai ketika kita melewati Siratal Mustaqim, akhirnya kita pikirkan, kita akan bahagia atau sengsara, napa niku? Surga atau neraka? Ini yang kita pikirkan. Nadhur menika mikir. Kita nggak usah mikir so nek pensiun piye, masalah rezeki yang ngatur Gusti Allah. So nek mboten sah ya, kita optimis saja, selalu mohon kepada Allah. Apabila kita selalu dalam ketaatan takwa, Allah menjanjikan dalam surat At-Tolak gitu, wa may yattaqillaha yaj'alahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, yaj'alahu mahraja, Allah menika akan memberikan jalan keluar dari segala urusan dunia kita. Leres mboten? Pokoke ra duwe duit ra apa-apa, nek pas butuh ono nggih mboten? Iya, pasti ada jalan keluar nggih to. Setelah kita taat beribadah kepada Allah, termasuk apabila kita rajin silaturahim, falyasil rahimahu, apa? Allah akan memanjangkan umur kita dan memudahkan rezeki. Nek sregep silaturahmi gampang, lapang rezekinya, dawa umure menika. Apalagi takwa, wa may yattaqillaha yaj'alahu mahraja, jalan keluar itu pasti ada. Allah mempermudah urusan dunia kita. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki yang datangnya rezeki tersebut dari arah mana saja yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya. Punto, ibu-ibu menika punya rencana, tetapi rencana yang terbaik itu dari Allah. Satu pernah ketika saya punya uang, kalau tukoke kendaraan, bojo kula malah ngilingke, wah jane ora sah nggo tuku kendaraan, nggo umroh. Wah, oh iya gitu kan nggih. Coba bayangkan, seorang istri ingatkan, nek nggo umroh gitu, ya wis ra apa-apa. Nek ono gitu kan ya. Tiba-tiba saya ngisi pengajian, ada seorang ibu pengurus ISIM datang, Pak Royhan anu, tengen kula nggih mampir nggih to. Anu, jangan kersa umroh mboten, kula sujud syukur. Cobi HP-ne ditransfer berapa Bu? 40 juta bayangke. Pun manut jenengan mau pakai yang murah atau menjenengan bebas, subhanallah. Saya ikut bersama Ustadz Haidar Nasir yang plus niku. Bayangke pakai Garuda. Mudah toh rezeki menika nggih toh. Termasuk bapak kula. Bapak saya itu dulu di PKU mokoi ngedusi mayit. Nek dikelumpukke ambok tekan puluhan tahun angel. Tiba-tiba Ustadz Umar Budiargo menika datang ke rumah. Kang, pilih KTP ini. Napa? Sok mangkat kaji karo aku. Bayangke menika. Itu plus. Enggak pakai daftar, ming disilih KTP ini mangkat. Sampai saya Han, berasa mikir sawune bapakmu, si tanggung jawab aku, terus penting mangkat. Bayangkan, tidak pakai daftar,
orang ngurus paspor nopo-nopo durus ke pas wis ayo nggak bayangkan. Sampai ketika mau berangkat kuwi rasah nyangoni, ora ndeditnya. Kalau ditinggali pripun itu? Berapa? Iya, malah kula nggo nikah menika nggih bayangkan. Itu banyak hal. Maka ibu-ibu Bapak, kalau kita bertakwa kepada Allah, yaj'alahu makhraja. Jalan keluar itu pasti ada. Semua punya masalah, nggih mboten? Wong urip punya masalah. Surat Al-Ankabut ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan amanah, kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun? Mereka tidak akan diuji lagi. Ini konsekuensi dari keimanan kita. Setelah kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir utusan Allah, kita akan selalu diuji oleh Allah. Boleh jadi Allah menguji tingkat keimanan kita. Para nabi dan rasul menika ujiannya sangat berat, lebih-lebih 5 menika: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nggih. Nabi Nuh menika diutus oleh Allah berapa? 900 tahun. 900 tahun. Yang ikut beliau menika kurang lebih 100. Yang menjadi umat Nabi Nuh menika 100. 900 tahun, yang jadi umat Nabi Nuh hanya 100. Bayangke. Setiap 10 tahun dapat 1. Anaknya sendiri Kanan pripun? Durhaka, ngeyel, tidak mau mengikuti ayahnya. Ujian yang paling berat. Sampai ketika Nuh membuat kapal, anaknya maido nggih mboten. Ora tau ana udan kok. Ketika kapalnya sudah mulai berlabuh karena hujan deras, anaknya naik di atas gunung. Diawe-awe, ya ora gelem. Akhirnya tenggelam. Berat ujiannya. Belum Rasulullah ketika beliau berdakwah, ketika beliau jamaah saja dilempari kotoran unta, diludahi macam-macam. Kita sabar. Ujiannya belum seberat para nabi dan rasul. Tapi insya Allah dengan takwa yaj'alahu makhraja. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki menika bentuknya sangat banyak. Tidak harus berwujud uang. Kayak sedulurku tanggaku sugih ning ngadeg werai ra iso apa meneh mlaku. Wong mangan wae didulang. Ning kamar mandi bayangkan. Kita bersyukur alhamdulillah iso mlaku. Nek udan yo iso payungan, iso mantolan menika. Maka kita harus bersyukur. Allah memerintahkan kepada kita agar banyak muhasabah, introspeksi diri. Ada peribahasa, gajah di pelupuk mata tak tampak, tapi kuman di seberang lautan tampak. Inilah peribahasa. Apa? Gajah menika gede banget di depan mata kita. Ning ra ketok. Kesalahan kita menika banyak. Ning ra ketok. Ning kesalahan orang lain kelihatan meskipun di seberang lautan kecil digolek-goleki gitu. Nek wong Jawa niku napa? Aja sibuk napa? Metani gitu. Bayangkan, sibuk metani. Metani awake dhewe saged mboten? Ha mboten saged gitu. Nek wong Jawa ngilo githoke saged mboten? Ha mboten ngilo raine gampang. Nek bahasa kasar mbok kuwi bercermin, ngilo gitu kan. Wah nek niku kasar gitu. Mbok kuwi ngrumangsani ngilo lho gitu. Rumangsamu rupamu malah menurut rupamu. Monggo kita muhasabah, introspeksi diri, intikot mawas diri. Sejauh mana bekal yang sudah kita kumpulkan menyongsong kehidupan akhirat nanti, kematian. Kula niku mboten meden-medeni, nggih mboten? Mboten kedah yang sepuh dulu. Boleh jadi yang muda mendahului. Saya ngisi pengajian di Ketanggungan menika ada ibu-ibu menemui saya. Pripun Pak Roh, pripun napa? Kula niku anak kula 6, sik 4 pun disiki, pripun niku? Sik 4 pun disiki. Didisi anake 4. Suaminya masih.
tapi sakit-sakitan. Beliau rajin ngaji pun, sik sabar, nggih mboten. Mungkin nek khawatir napa anak entek ndisi kabeh wonten wonten wayahe, nggih mboten. Anak cucu menika. Maka kita bersyukur. Ingin menjadi khairun nas, baik-baik manusia. Yang tola umruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umurnya, baik amalnya. Jangan sebaliknya, saru niku elek gitu. Kayak saru elek napa? Wis tuwa kokean dosa gitu. Ya seharusnya sadar, semakin rambutnya memutih maka haram. Nyemir rambut niku haram. Hitam niku haram. Nek kula niku kula gundul terus saya potong ben ra ketok nggih mboten dipotong nggih. Kalau haram enggak boleh. Biar kita sadar rambutnya semakin memutih, tulangnya semakin rapuh gitu. Iya. Sadar, wah wis tuwa, ringkih gitu kan. Kita tidak berani hujan-hujan bukan karena hujannya, tapi kita sadar faktor usia menika. Maka kita harus banyak introspeksi diri, muhasabah wal tandur nafsum ma qaddamat ligot. Meskipun Bapak Ibu kita menika sudah berusaha memperbaiki diri, ingin menjadi manusia sebagaimana yang diharapkan oleh Allah serta Rasulnya. Namun Ali bin Abi Thalib, ini bukan hadis mahfudhuh, kata-kata mutiara, gitu. Ali menika pernah berpesan bahwa manusia menika dibagi menjadi 3 golongan. Siapa golongan yang pertama? Orang-orang yang robihun, orang-orang yang beruntung. Golongan yang kedua, orang-orang yang magbunun, orang-orang yang merugi. Kemudian golongan yang ketiga, orang-orang yang malunun, orang-orang yang celaka. Bahkan sampai celaka nih, malunun niku orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Nek wong Jawa niku cilakane nganti mencit. Waduh, cilaka mencit aku nggih. Siapa mereka? Orang-orang yang robihun. Kata Ali, man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, dialah orang yang beruntung, orang yang selalu memperbaiki dirinya ke arah yang lebih baik. Yang tahu siapa? Nafs, diri kita masing-masing. Saya orang yang beruntung tidak ya? Kok kehidupan saya tidak semakin baik? Seharusnya semakin baik dalam segala hal. Kalau ibu bapak menika sambat, aku kok luwih rekoso, oh berarti kurang bersyukur. Nggih mboten? Fama yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Surat Luqman menika ayat 12. Barang siapa yang bersyukur, niscaya ia bersyukur terhadap dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Barang siapa yang kufur, ingkar, Allah menika ghaniyun hamid. Allah menika maha kaya, Allah menika maha terpuji. Gusti Allah ora butuh awake dhewe. Meskipun seluruh manusia nggih yang ada di muka bumi, seluruh makhluk menika semuanya tunduk, patuh, sujud beribadah kepada Allah, tidak akan menambah sedikit pun kebesaran Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah. Meskipun manusia dan seluruh makhluknya yang ada di muka bumi menika ingkar, kufur, durhaka kepada Allah, tidak akan mengurangi sedikit pun kebesaran Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah. Kalau manusia kan berbeda, jembatan butuh napa? Pujian, sanjungan. Coba saya sendiri merasakan, nek kira-kira pengajian nggih, si teko wong rolas terus lampune mati, saya tetap berdiri atau mendekati, gitu?
Mboten, saya terus dekati ibu-ibu. Kemarin saya ngisi pengajian teng Condong Catur. Pengajian ibu-ibu. Biasanya yang rawuh menika antara 80-an lah. Tapi karena hujan angin, saya keluar dari rumah menika terus pakai mantol. Ibu saya arep neng dile gitu kan ya, orang tua kok gitu. Pengajian, udan mbok rasa mangkat loh. Kok ora mangkat pripun nggih mboten? Wong jamaah do nunggu mosok kula malah dilekke. Pun Bu, pun tenang mawon. Udan iso mantolan. Bismillah kula mangkat. Setengah jam tekan mriko terus saya sepi jam 4. Akhirnya jedul-jedul. Yang datang 12. Terus mergane lampune mati. Aku nek linggo ngene iki wis peteng bengak-bengok gitu. Aku lho midho nyedaki mawon nggih mboten. Pun ngumpul cedak mawon bisak-bisik mawon gitu. Ya gitu wae. Beda suasananya. Nggih mboten coba. Seorang artis konser yang lihat banyak sekali semangat. Saya delok wong telu kira-kira pripun? Apa yo jenglak-jenglak nggih mboten gendek. Gitu. Ustadz Adi Hidayat. Mungkin Ustadz wah warna banyak. Coba wong sithik napa bengok nggih mboten? Iya, pengaruh. Yang ikhlas menika napa? Ombak. Ngertos ombak nggih? Ombak itu ikhlas. Siang hari banyak pengunjung di pantai, yo tetap wah seneng niku. Malam-malam nggak ada yang nonton tetep nggih mboten? Iya, bayangkan. Gitu orang mergo ditonton. Wih, nonton jamaah Masjid Al-Aman terus seneng ngunjung wah mboten nggih. Ya padha wae. Ombak menika disoraki ora isin. Njuk isin mboten nggih. Dikeploki terus munggah mboten. Tapi sifat manusia menika nggih mboten? Iya. Ada. Coba disoraki. Peringas-peringis rupane kecut nggih mboten? Nah, yen ra ngaku piye wong sak kampung kabeh padha ngece nggih mboten? Nah, itu lagunya napa niku? Kos Plus nggih to. Goro-gondo rondo. Ah gitu. Ya wong lanang iseng karo rondo nggih to konang itu. Ceritane panjang to. Maka monggo sifat Allah menika ya Ghaniyun Hamid, Maha Kaya, Maha terpuji. Kalau kita bersyukur untuk diri kita sendiri. Bahkan dalam Al-Quran surat Ibrahim, la ing sakartum la azidanakum wala ing kafartum inna azabi lasadid. Apabila kita bersyukur menika, Allah akan menambah nikmat tersebut. Nikmat menika bukan berarti apa? Diberi rezeki, mudahan rezeki masuk macam-macam. Tapi apa? Karena hati kita menika menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, dalam keadaan apapun kita bersyukur, tidak banyak berkeluh kesah, tidak banyak sambat gitu, dinikmati apa yang ada pun alhamdulillah. Coba bayangkan, enak rasanya, apalagi sudah sepuh. Apa neng omah niku ngalah leres mboten? Anak saya itu beli GoFood berapa itu? 25.000 loh. Bapak pakai tempe loro kilo 1.000 2.000 gojeki anak saya gitu. Iya, bersyukur. Tergantung kita ta nggih. Orang makan menika lawe napa? Ngelih. Pokoknya ngelih niku napa-napa enak. Coba bayangkan. Maka udah lapar niku. Maka Rasulullah makanlah setelah merasa lapar. Berhenti sebelum kenyang. Nek kewargen nggih besesek ra enak gitu. Ya, sepertiga air, sepertiga udara, sepertiga makan enak. Kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah enak. Golongan yang pertama orang-orang yang robihun, orang-orang yang beruntung, yang merasakan siapa? Ibu-ibu. Mboten sah cari contoh yang lain, yang jelas di hadapan kita dan saat ini kita alami. Ibu-ibu coba bapak-bapak berpikir, alhamdulillah pagi hari ini saya hadir datang pengajian Ahad pagi di Masjid Al-Aman gitu. Kira-kira lebih baik yang kemarin atau sekarang? Yang tahu ibu bapak gitu. Aku biasanya teko meruput deh, kok hari ini nopo telat. Ya janji pekan depan tidak akan telat. Hari Ahad kemarin aku kelingan gawe infak 10.000. Kok saiki lali dieling-eling sesuk tak dobli 20.000 gimana? Iya, ya janji harus lebih baik. Saya kemarin khutbah di sini nggih. Kok mic-nya napa niki peka sekarang nggih, mengingatkan terutama kepada bapak-bapak. Apa?
agar Jumat yang akan datang lebih baik dari Jumatan hari ini. Jangan sampai datang sholat Jumat ini kok terlambat. Ibu-ibu harus selalu mengingatkan suami, anak laki-lakinya, cucunya, nek dino Jumat dilingke, Pak ojo lali iki Jumat, kilo sarungnya wis tak setelikake, klambine wis gitu, infake yo tak siapke, nggih mboten, yang terbaik. Jangan sampai datang terlambat. Setiap Jumatan kok teko nek wis azan. Untuk ganjaran mboten, cuma menggugurkan kewajiban. Ora dosa ning ra entuk ganjaran. Mergane napa? Malaikat itu ikut apa? Jamaah sholat Jumat. Kalau khotibnya sudah naik di atas mimbar, malaikat ini kok nutup buku catatan amalnya, daftar hadirnya. Tulis, do masuk gitu. Setelah khotibnya naik, ditutup. Ikut mendengarkan khutbah. Yang datang setelah azan wis ra dianggep untuk ganjaran. Bayangkan, iman-iman mboten. Padahal yang kita dapat pahala sholat Jumat, ibadah Jumat. Kemudian apa? Dan keutamaan yang lain. Apa itu keutamaan yang lain? Nah, bapak-bapak menika rawuh nggih sholat Jumat. Sebelum khotib naik di atas mimbar, kemudian menunggu sholat tahiyatul masjid. Habis itu 2 rakaat salam, 2 rakaat. Allah akan mengampuni dosanya 1 Jumat yang telah lalu dan 1 Jumat yang akan datang. Diampuni dosanya 2 minggu, 1 pekan yang telah lalu dan yang akan datang. Bahkan kalau meruput bisa dapat sof yang paling depan. Untuk napa? Seperti kurban unta, lho bayangke. Nek bapak-bapak niku ora tau kurban, nek Jumatan meruput pahalanya seperti kurban unta. Unta terus napa? Sapi, wedhus. Ngisor mburi dhewe napa? Sembut. Wah, gitu. Nek nggih pun ate sembrono niku ateng sekolahan nggih bocah niku. Wah pun wis lho niku khotbah terus ngimami. Gitu. Agak bocah niku, wah, lagi Pak Royhan dadi imam ngarep dhewe njuk entuk unta apa gajah niku lho. Apun takbir ya sembrono Pak lagi meneng wah pun bocah niku bayangkan. Maka monggo ibu-ibu kalau mengingatkan suaminya pahalanya sama, entuk ganjaran juga. Nggih mboten? Apalagi nyiapke. Jangan sampai suaminya sudah pensiun tiduran. Le bangunkan, "Pak, wis adzan," gitu kan ya. Sementara goleki sarung kesuwen nggih to klambi rung setrika wis bayangke. Maka bapak-bapak niku bahkan sunahnya adus dhisik leres to nggih. Mandi macam-macam siap pakai wangian pun to ibu-ibu mboten usah khawatir karena Jumatan itu lanang kabeh nggih mboten. Kecuali kok terus nganggo wangi-wangian geling dari jamaah yang lain bahaya nggih mboten. Tapi kalau Jumatan menika alhamdulillah. Maka ibadah sholat Jumatnya diperbaiki. Termasuk ibu-ibu, monggo yang hari ini hadir kok terlambat janji Ahad yang akan datang tidak terlambat, ya meningkat. Yang sekarang infaknya 5.000 besok 10.000, yang sekarang 10.000 besok 20.000. Apalagi sudah beda tahun 2025 ada peningkatan. Nek awake dhewe infak niku mboten ilang kok, nggih mboten? Mboten ilang. Para sahabat menika ketika menginfakkan hartanya untuk kepentingan Allah serta Rasulnya, beliau sendiri matur nyerahke hartanya di jalan Allah. Ya Rasulullah, yang ku inginkan pahala dan simpanan di sisi Allah. Dia matur sendiri kepada Rasulullah. Ibu bapak pengen mboten duit tabungan di surga yang akan membebaskan kita dari siksa kubur, dari azab siksa neraka. Napa sedekah, infak, mboten sah pelit mboten ilang. Di dunia saja kalau kita infak dalam rangka ketaatan kepada Allah, pasti Allah akan mengganti yaj'alahu mahroja. Untuk kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki itu datang. Bar infak 5.000 moro-moro untuk 50.000. Tapi saya bukan seperti Ustadz siapa yang viral napa? Infak setengah ini, infaknya infak Irwan Faksa menika sinten nggih?
Ustaz sinten niku? Yusuf Mansur gitu. Saya tidak seperti Yusuf Mansur gitu, setengah meksong gitu. Yuk kemudian hitung-hitungan gitu. Kalau Bapak Ibu menika infak, yang diharapkan apa? Pahala dan simpanan di sisi Allah. Kok di dunia kemudian mendapat ganti yang berlipat ganda, alhamdulillah. Nek ora ya ora apa-apa. Wong sik diarep-arep bukan itu kok, karena apa? Pahala dan simpanan. Tapi Ustaz Yusuf Mansur nek ngene iki joli sak meneh mbok hitung-hitungan kaya bakul gitu. Rasa hitung, infak ikhlas, enggak mengharap apa-apa. Yang diharapkan pahala simpanan di sisi Allah. Tapi syukur di dunia mendapatkan ganti berlipat ganda. Itu rahasia orang yang mau sedekah, infak di jalan Allah. Yang pertama, golongan orang yang robihun, orang yang beruntung. Kemudian golongan yang kedua, orang-orang yang magbunun, orang-orang yang merugi. Man kana yaumuhu ka amsihi atau mislu amsihi fahuwa magbunun. Barang siapa yang hari ini kok sama seperti kemarin, besok sama seperti hari ini, dialah orang yang merugi. Contoh dalam kehidupan kita saja, Bu. Nek wong urip berkeluarga sudah 25 tahun kok TV-ne hitam putih terus gitu kan. Orang duwe motor mingpit terus gitu. Secara duniawi rugi. Apalagi secara ukhrawi, ibadah kita menika lho. Ketembien angger teko pengajian Ahad pagi mesti telat neng buri ngomong dhewe gitu kan. Kayak ora berubah gitu ya. Ono sik kesinggung enggak betul menapa nggih ora ana undake. Wong urip kok ora ana undake. Bukae lho, angger infak buka dompet suwi. Golek sik paling lepek dhewe gitu, sik paling cilik. Sewuhe lepek banget nggih mboten bayangke. Kok ora ana undake. Saniki dit 1000 niku klitik entuk ana apa nggih mboten? Coba bayangkan. Maka kita harus meningkat. Mereka yang merugi apa? Hari ini sama seperti kemarin, besok sama seperti hari ini. Itulah orang yang magbunun, merugi. Lenduk kowe kok ora ana undake nggih mboten? Wis diandani, dinasehati, di sekolah ke ben pinter kok ora ana undake. Bayangkan. Ya teko ngaji terus kok tidak ada peningkatan iman serta takwanya. Yang ditingkatkan apa? Imannya, takwanya. Yang ditingkatkan apa? Kualitas ibadahnya, terutama sholat. Monggo Bapak Ibu, sholat menika tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat menika kebutuhan. Kita sholat benar-benar tegak, tidak hanya sekedar menggerakkan badan, tidak hanya sekedar menggerakkan bibir, tapi sampai menggetarkan hati. Syukur-syukur Bapak Ibu menika nggih, dengan bacaan sholatnya Bapak Ibu hafal, maka lebih khusyuk. Di dalam sholat menika sudah banyak permintaan Bapak Ibu. Salah satu doanya apa? Rabbik firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ketika duduk di antara dua sujud menika, Rabbi firli, ya Allah ampunilah kami, warhamni kasihanilah kami, wajburni cukupilah kami, wahdini berilah petunjuk kepada kami, warzuqni berilah rezeki. Komplit punan. Maka ketika kita sholat menika yang tumakninah menika napa? Nganggo istirahat, nganggo ambegan. Ketika itidal sami Allahu liman hamidah lurus, baru Rabbana walakal hamdu. Ini sujud. Ora kok gitu. Sami Allahu tumakninah. Nek wong Jawa kana muni tumakninah menika kangelan napa? Tumakninah menika tenanan. Ngertos nggih? Lenduk, lemu salat kok ora tenanan, cepet banget. Nah niku. Tumakninah menika napa? Tenanan, le salat tenanan. Le ndonga nganggo ambegan. Le baca doa niku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai ambegan. Ora sak nafas ditarik gitu. Wah. Sampai Allah bareng. Tumakninah, ditingkatkan kualitas salatnya. Kalau salat menika sudah benar-benar tegak dengan penuh kesadaran, baik menggerakkan badan, menggetarkan bibir, menggetarkan hati, kemudian ada asarnya,
ada bekasnya. Min athari sujud, bekas sujud menika nggih ada yang memahami secara zahir napa bathuke ireng mboten menapa ngoten. Kalau yang bathuk ireng lebih hati-hati nggih mboten. Tapi apa? Membekas dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita dirurui. Yu aladine le jengkang jengking bendina salat nang masjid ora ana undake gitu kan ya, astagfirullah ya. Ada tercermin perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam rumah tangga, di rumah hidup bermasyarakat, berbangsa, ketok ana bedane antarane wong salat karo ora sithik-sithik nesu, sithik-sithik mesuh gitu. Wah, kayak pepak nek ngomong gitu. Gembira luka metu kabeh. Sithik-sithik mesuh niku wah. Bocah sakniki niku nggih sampai wah merno-merno. Ya didoakan karena belum terbiasa. Yang namanya akhlak menika harus ditanamkan. Caranya gimana? Dibiasakan. Bocah sakniki nek ngundang niku napa? Pilih, pinyuk nggih mboten. Gitu nggih to. Mbokmu kae lho nggih to. Oh, aku bar seneni mbokku e. Ora nyuk, ora to bayangkan astagfirullah. Naudzubillah min dzalik. Padahal kita lembasake wis apik lho, Mas, gitu. Mbak leres to. Kita manggil kan orang nduk le enggak, Mbak, Mas gitu. Ning kakang adik kadang pas langsung nyuk gitu kan ya, ngundang nyuk. Ini perlu dibiasakan. Nek biasa ngucap apik niku ucapane apik nggih. Nek biasa elek nggih elek. Akhlak menika perbuatan yang dilakukan tanpa berpikir terlebih dahulu. Nek jenengan mikir dhisik bukan akhlak. Wih, iki akeh uang ya digawe. Itu namanya sandiwara. Akhlak itu spontan. Kesandung innalillah. Bersin alhamdulillah. Lihat apa subhanallah. Iya. Orang kok njuk malah. Ini kebiasaan. Ada yang kebiasaan buruk, kesandung malah meso. Tatap malah meso, ya, itu kebiasaan. Maka monggo harus ada perubahan dalam diri kita. Pengajian janji gitu, si langganan mesti teko telat terus mojok terus turu terus ana gitu. Yo nek iso sesuk yo ngarep nggih mboten ya gitu kan ya. Yang terakhir siapa? Orang-orang yang malunun, orang-orang yang celaka, orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Siapa mereka? Man kana yaumuhu sarrum min amsihi fahuwa malunun. Barang siapa yang hari ini Bapak Ibu lebih buruk dari kemarin, besok juga lebih buruk dari hari ini, dialah orang yang malunun, orang-orang yang celaka, orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Cilaka mencit. Bayangkan, tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik, justru lebih buruk. Wasaruna saru elek. Apa tola umruhu sa'amaluhu, wis tuwa kokean dosa, ora sadar. Harusnya semakin tua eling, sudah memasuki usia senja, tinggal nunggu giliran gitu. Tapi kada ibu-ibu menika angger ketamon le dongake yo simbahmu gek mati, muga-muga husnul khotimah. Wis kaya bosen gitu. Kan jenengan awet Mbah napa angger dikek ide seneng gitu. Wong kepengin mati sih seneng napa ngitung duit nggih mboten. Nah, angger sih seneng ya seneng dar gitu ya. Kecoba nek wis ra gelem dar, ra seneng gitu meneng niku nglokro cepet niku nggih mboten biasa cepet nggih. Maka ibu-ibu yang mesti meriah niku. Itu secara sunatullahnya. Coba ada seorang istri ditinggal mati suaminya. Suaminya meninggal dunia. Gitu, le mikir kejeron, ora kersa dar, ora gelem. Biasanya sok cepet nututi. Tapi kalau terus move on, meriah, wah, apalagi terus wah meriah, ini awet gitu. Tapi ya termasuk bapak-bapak meninggal, ditinggal istrinya, le mikir kejeron, ya sok nututi gitu. Ya meskipun masalah kematian itu hak prerogatif Allah, kapan, di mana, apa sebabnya, tidak ada orang yang tahu. Maka jangan sampai kita menjadi golongan orang yang ketiga, orang-orang yang tercela, orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wasaruna, seburuk-buruk manusia. Hari ini tidak lebih baik dari kemarin, besok lusa juga tidak lebih baik dari hari ini. Semakin tua
semakin bertambah umurnya bukan bertambah kebaikannya, tapi justru bertambah dosanya, keburukannya. Ibu bapak nggih barangkali berpikir ketika sekarang bisa infak 10.000, sesuk kok ming duit 5.000 ya apa-apa gitu. Jangan sampai merasa aku ini orang yang dilaknat oleh Allah, wingi 10.000 saiki 5.000. Bukan seperti itu. Tapi napa? Orang-orang yang kufur nikmat dulu waktu masih muda, uripe rekoso sregep pengajian, basan wis tuwa, anake do sukses, omahe gede gitu, kaya wong kire munggah bali, diruruwi we angel nggih mboten. TV-ne we wah pun sak lemari es pun sak, wah bayangkan. Nganti nek ana tamu nggih to, ana bocah cilik orane kudu ndak ngompol karpete saking apike malah ngrekasake nggih. Dulu nek ketemu nggih to, pripun jeng ndoro, wah apik banget nggih to. Sakniki niku larang. Le senyum larang. Kenapa? Merasa naik kelas. Termasuk bapak-bapak menika, ibu-ibu monggo jangan sampai. Apalagi kemudian apa? Setelah sukses, hidupnya bahagia untuk ukuran dunia. Kon ngaji ora gelem jebeten. Suruh infak tidak mau. Salat tidak mau. Itu orang yang apa? Kufur nikmat. Dulu ada cerita Salabah jebeten. Salabah menika rajin sholat, sampai le sholat gentenan karo istrinya. Mergane napa? Kain yang pantas dipakai untuk sholat berjamaah di masjid cuma satu. Le neng masjid gantenan karo bojone, bayangkan. Karena kainnya terbatas. Kemudian mohon kepada Rasulullah agar beliau menika punya kain yang banyak, punya pakaian yang banyak, pantaslah bersih suci. Biar apa? Biar bisa khusyuk beribadah di masjid, biar bisa jamaah terus bersama Rasulullah. Kemudian didoakan Rasulullah, diberi ternak, ternaknya beranak pinak. Masih rajin ke masjid. Lama-lama saking sibuknya ngurusi ternaknya lupa krungu adzan we abot mangkat neng masjid. Mergo napa? Khawatir ternaknya dipakan serigala, ternaknya gini. Coba ibu-ibu, nek omahe apik saking nikmate, arep nang masjid we mikir, nek ana maling mlebu nek nggih mboten. Wah, TV-ne wah menikmati nang omah wis kaya kirim. Apa? Salabah akhirnya napa? Salabah menika ketika tidak mau sedekah, tidak mau bayar zakat, dia sakit-sakitan, ternaknya banyak yang mati. Ketika sedekah sudah ditolak oleh Rasulullah. Akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, akhir yang buruk. Maka monggo Bapak Ibu hadirin rahimakumullah nggih, kita manfaatkan sisa umur kita menika, usia kita menika. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri agar kita menjadi manusia sebagaimana yang diharapkan oleh Allah serta Rasulnya. Apa? Khairun nas, baik-baik manusia, yang tola umruhu wa hasuna amaluhu, panjang umurnya baik amalnya. Coba masjid ini kok saya dengar-dengar mau dicat gitu. Ya, kalau nanti takmir menawarkan siapa yang mau infak sedekah pun toh rasah mikir gitu, curawal gitu. Ya, karena apa? Untuk kepentingan Allah serta Rasulnya. Kita amal jariah untuk masjid. Meskipun kita sudah meninggal dunia, selama masjid tersebut masih digunakan untuk beribadah, sholat kepada Allah, pahalanya tetap mengalir. Infak menikah ketika untuk amal jariah tidak harus disembunyikan, tetapi apa? Ya diumumkan. Tujuannya apa? Memotivasi yang lain dalam rangka fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya 10 juta, saya 5 juta gitu. Maka monggo Bapak Ibu hadirin rahimakumullah nggih, perbaiki kualitas ibadah kita, terutama sholat kita. Perbaiki ibadah-ibadah yang lain, termasuk sedekah kita, amal jariah kita. Perbaiki akhlak kita, gitu. Yang penting menika akhlak
adab gimana? Orang yang berilmu tapi tidak beradab sempat viral atau gitu? Napa teh wah ngono macam-macam nggih. Nek ngendikan gitu hati salamatul insanu fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu pada lisannya. Podo nyuwara metu yo nek iso enak dirungokke. Maka jadi orang bijak menika susah. Bijak niku napa? Ketika kita bertutur kata, bersikap, berbuat, membuat semua orang itu legowo, ridho atas ucapannya. Coba saya nyinggung ibu-ibu, ibunya yang saya singgung itu tidak merasa tersinggung, tapi yang lain tidak ridho, gitu. Itu tetap saya berbuat dolim kepada orang lain. Maka monggo Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, perbaiki kualitas ibadah kita, akhlak kita kepada sesama. Maka kan Bapak Ibu nggih yang dapat kami sampaikan tidak bijak karena sudah hampir jam 7 menika. Jam 6.58. Monggo Bapak Ibu, mumpung kita di masjid nggih dalam keadaan suci, ada permohonan doa untuk Ibu Ani Andari di Perwitasari nggih, apa? Ibu Ani Andari Perwitasari, alamat Cokro Bedok, Sidoarjo menika, yang baru saja menjalani operasi getah bening. Semoga beliau lekas sembuh, Allah mengangkat penyakitnya dan menghilangkan rasa sakitnya. Kemudian beliau bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Monggo kita doakan khusus untuk beliau dan doa untuk diri kita, keluarga kita, termasuk doa untuk mendoakan kedua orang tua kita menika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardo wa adhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wattawaffana ma'al abrar. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isfi anta safi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadhiru sakoma. Allahumma isfi Ibu Ani Andari Perwitasari. Allahumma isfi Ibu Ani Andari Perwitasari. Allahumma isfi Ibu Ani Andari Perwitasari. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten Bapak Ibu nggih yang dapat kami sampaikan, tidak ada lebihnya. Tentu banyak kekurangannya, kami mohon maaf. Masih cerah, moga-moga tidak segera turun hujan. Hujan mengke bar duhur njuk saring gitu. Alhamdulillah. Mohon maaf banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.